Bintang MotoGP Fabio Quartararo mendadak viral setelah memprotes jurnalis Malaysia yang menyebutkan nasi goreng sebagai makanan khas negeri jiran. Protesnya itu dilakukan pada sesi wawancara Quartararo dengan sang jurnalis. Pembalap tim Monster Energy Yamaha tadi ditanya soal makanan favoritnya di Malaysia. Pewawancara mengusulkan nasi goreng sop. Namun, Quartararo justru bingung dan mengatakan kalau setahunya nasi goreng berasal dari Indonesia. Nah lo, Favorite Malaysian food? Do you have some answers? No, I was going to say. I don't really know the names. Nasi goreng is the classic Malaysian. But this is from Indonesia, right? Yeah, and from Malaysia, I think, or no? Maybe I'm just I would terribly... say this one. But potongan video wawancara ini kemudian viral di berbagai media sosial. Netizen pun memuji pengetahuan Quartararo yang dapat meluruskan fakta soal asal-usul nasi goreng. Akibatnya, presenter MotoGP Fran Wild pun dirujak oleh warganet Indonesia di media sosial. Perempuan yang berprofesi sebagai MotoGP Communication Manager ini pun langsung minta maaf dan memberi klarifikasi. Bahkan, ia sampai menggembok akun Instagram pribadinya. Belum tahu warga plus 62 dia. Shop klaim Malaysia atas sejumlah warisan budaya tanah air sebelumnya juga pernah terjadi sehingga memantik kemarahan sebagian besar penduduk Indonesia. Nah, selain kasus nasi goreng tadi, kira-kira ada kontroversi apa lagi ya? Beberapa waktu lalu, publik juga sempat geram dengan tayangan lagu Hello Kuala Lumpur yang serupa dengan lagu Halo Halo Bandung. Kalau didengarkan dengan teliti, lirik lagunya pun nggak terlalu berbeda loh sob dengan lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Waduh. Halo Kuala Lumpur. Lagu yang diunggah oleh kanal YouTube Lagu Kanak TV dengan judul Lagu Kanak-Kanak Melayu Malaysia pada 30 Juni 2018 ini pun menjadi sorotan masyarakat tanah air. Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, mengklarifikasi bahwa pihaknya telah meminta bantuan otoritas Malaysia untuk melacak kanal YouTube tersebut. Melalui penelusuran mereka, ditemukan kanal YouTube dikelola dari India dan masih ditelusuri siapa pembuatnya. Pihak KBRI Kuala Lumpur juga diketahui masih menyelidiki dan mendalami siapa sebenarnya pemilik akun, serta meyakini jika lagu tersebut juga tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah Malaysia. Sementara, pemerintah bersama ahli waris sepakat untuk menurunkan konten lagu Hello Kuala Lumpur. Sebelum mencuatnya kontroversi terkait lagu Hello Kuala Lumpur, lagu Rasa Sayange juga sempat diklaim Malaysia loh sob. Lagu Rasa Sayange pertama kali menuai kontroversi usai Malaysia menggunakannya untuk mempromosikan pariwisata bertajuk Truly Asia pada 2007. Perselisihan ini mereda saat muncul bukti kalau lagu Rasa Sayange pertama kali direkam di studio Lokananta Solo pada 1962. Mungkin nggak puas ya Shop, lagu Rasa Sayange kembali menjadi perbincangan usai diputar dalam pembukaan SEA Games 2017 di Malaysia. Malaysia menyatakan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan warisan nenek moyang mereka. Padahal kenyataannya, lagu asal Maluku ini diciptakan oleh Paulus Pea pada tahun 1958-an. Sementara, lagu Rasa Sayange baru populer terdengar di Malaysia pada tahun 1960-an. Kepopuleran lagu tersebut di Malaysia mungkin disebabkan oleh penyebaran budaya. Penggunaan lagu Rasa Sayange juga terjadi pada tahun 2019 saat ex-Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyanyikan lagu itu bersama seorang pemuda di Jepang. Menanggapi peristiwa itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa klaim lagu Rasa Sayange sebagai milik Malaysia adalah pelanggaran fakta. Anwar Ibrahim menilai klaim ini terjadi karena kesamaan budaya yang sangat kental antara Indonesia dan Malaysia. Namun, ia kembali menegaskan bahwa lagu Rasa Sayange berasal dari Indonesia. Tuh banget tuh, Pak.
Seorang desainer Malaysia, Jamie Chung, juga pernah menuai polemik lantaran dianggap mengklaim wayang kulit. Ini terjadi lantaran desain wayang kulit diterapkan ke motif sepatu keluaran merek ternama dan diunggah dalam media sosial resmi mereka. Tentu saja sejumlah netizen Indonesia auto emosi ya, karena sebagaimana dilansir dari laman UNESCO, pertunjukan wayang kulit memang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda dari Pulau Jawa, Indonesia pada 2003. Berdasarkan fakta tersebut, akhirnya membuat perusahaan yang bersangkutan membuat pernyataan resmi untuk meminta maaf serta merevisi caption dalam unggahan video. Oh iya, menurut catatan sejarah, wayang kulit Indonesia sudah ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Perkembangan wayang kala itu sangat pesat sob, hingga masuk ke berbagai negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Di Malaysia sendiri, wayang banyak ditemukan di Kelantan, Johor, dan Kedah. Tapi, perwujudan tokoh-tokoh pewayangannya terlihat lebih gempal. FYI nih sob, wayang yang berkembang di Malaysia ini dulunya juga dibawa oleh orang Jawa sekitar abad ke-19. Sob, nggak hanya wayang kulit, kesenian khas Jawa Timur, Reog Ponorogo juga sempat menimbulkan kontroversi. Reog hendak diklaim Malaysia dan menjadi ramai diperbincangkan pada akhir 2007. Saat itu, situs Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia memasang gambar reog yang langsung memicu reaksi dari masyarakat Indonesia. Bahkan, tahun lalu nih sob, santer terdengar kabar bahwa Malaysia mengajukan kesenian serupa Reog Ponorogo yang disebut barongan ke UNESCO. Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan bahwa Kemenparekraf sendiri telah mendaftarkan Reog Ponorogo sebagai Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda ke UNESCO. Pengajuan ini telah dilakukan pada 18 Februari 2022 lalu dan nanti akan ditetapkan dalam sidang tahun 2024. Belakangan, Malaysia menyatakan tidak akan mendaftarkan kesenian Reog Ponorogo sebagai salah satu warisan budayanya ke UNESCO. Kena mental mungkin sob. Selanjutnya ada rendang. Makanan yang pernah menduduki peringkat 1 makanan terenak di dunia, menurut CNN ini juga pernah diakui Malaysia loh sob. Klaim sepihak negeri jiran atas masakan khas Sumatera Barat ini telah terjadi sejak tahun 2009. Jelas saja, hal tersebut membuat masyarakat tanah air geram. Namun, konflik perebutan rendang kembali mencuat saat seorang YouTube mewawancarai beberapa warga Malaysia untuk menanyakan asal rendang. Tak sedikit narasumber yang menganggap bahwa rendang berasal dari negeri jiran. Menurut beberapa sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, rendang berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Dulu, orang Minang yang merantau ke negara-negara tetangga selalu membawanya sob. Karena proses memasak yang lama, membuat rendang awet dan tahan lama ketika dibawa dalam perjalanan jauh termasuk ke Malaysia. Di Malaysia, terjadi asimilasi budaya kuliner sehingga menghasilkan rendang yang berbeda seperti di Sumatera Barat. Rendang Indonesia cenderung lebih kering karena dimasak paling tidak selama 8 jam. Berbeda dengan rendang Malaysia yang lebih basah karena hanya dimasak selama 4 jam.